Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipei-nya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena. Gas. Bab 1673 Kebingungan bersama. Ketika Qi Yuan dan yang lainnya melihat begitu banyak orang datang, mereka semua penasaran dan saling memandang dengan ekspresi bertanya. Apakah kita akan melakukan pertarungan kelompok? Tapi semua orang ini, jika digabungkan, tidak cukup bagi satu orang untuk bertindak di pihak mereka. Mereka benar-benar sekumpulan orang lemah. Tatapan Ji Fei menyapu wajah anak buah Wang Guangyu, dan ia menjadi semakin penasaran. Bisa dibilang semua orang yang hadir adalah orang-orang lemah yang tak mampu menahan satu pukulan pun. Namun, Wang Guangyu membawa orang-orang lemah seperti itu dan ingin bersaing dengan mereka. Mengapa? Itu pasti tidak normal, bahkan sangat tidak normal. Qin Jie, Qi Yuan, hati-hati, pasti ada yang salah dengan masalah ini. Ji Fei mengingatkan kedua orang itu dengan suara yang hanya mereka bisa dengar. Raut waspada langsung terpancar di wajah kedua pria itu. Mereka menatap Wang Guangyu dan bertanya dengan nada menggoda, "Kalian sedang merencanakan perkelahian antar geng?" Oh, Wang Guangyu terkekeh pelan. Menatap Qi Yuan dan Qin Jie dengan jijik, "Kalian terlalu banyak berpikir. Kalau aku mau menyentuh kalian, tidak perlu ada perkelahian berkelompok." "Lalu apa yang kau gunakan?" tanya Qin Jie bingung. "Aku membawa orang-orang ini ke sini supaya kamu bisa memilih 3 orang secara acak. Lalu kita bisa melawan mereka. Dengan begini, kita bisa memberitahu semua orang di masa depan dan membuktikan bahwa kita tidak menindasmu." Wang Guangyu berbicara dengan sangat angkuh dan arogan. Jelas sekali bahwa ia tidak menganggap serius orang-orang dari Fei Tang Mansion yang dibawa oleh Qin Jie, dan bahkan menunjukkan penghinaan yang mendalam kepada mereka. Qin Jie kini semakin yakin bahwa kehati-hatian Ji Fei memang beralasan. Jika pihak lain tidak memiliki kekuatan absolut, dia tidak akan pernah begitu sombong. Situasi ini pasti sangat bermasalah. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Wang Guangyu. "Mengapa kau ingin kami memilih lawan kami sendiri? Percayalah, bahkan jika kau mengizinkan kami melakukannya, rakyat kami tidak akan membiarkanmu memilih sendiri." Dia khawatir Wang Guangyu sengaja menjebaknya. Jika semua orang memilih satu sama lain, bukankah akan merepotkan jika Ji Fei tidak terpilih? "Jangan khawatir, aku, Wang Guangyu, sama sekali tidak peduli dengan kalian, karena di mataku, kalian hanyalah sekelompok orang lemah. Sekelompok orang yang sama sekali tidak kupedulikan. Tentu saja, aku tidak perlu segan dan pengecut seperti kalian." Wang Guangyu mengatakan ini dengan sangat mendominasi. Qin Jie dan Qi Yuan saling berpandangan. Agar akting mereka lebih realistis, mereka sengaja berdiskusi beberapa kata bersama dan bahkan mulai menunjuk orang-orang Wang Guangyu, seolah-olah mereka sedang memilih orang yang paling lemah. Wang Guangyu tidak tahu bahwa kedua orang itu sedang berakting. Ia mengira mereka takut dan khawatir akan kegagalan, jadi mereka bertindak hati-hati dan ingin memilih pendatang baru di mata mereka. Berpikir tentang orang-orang yang dibawanya, siapapun di antara mereka, selama mereka dapat menginspirasi darah manusia serigala, pasti dapat membunuh Ji Fei dalam hitungan detik, dan dia merasa senang dan bangga. Tentu saja, itu hanya terjadi setelah darah manusia serigala terangsang. Jika tidak bisa terangsang, itu tidak akan terjadi. Di mata mereka, orang-orang ini sama saja dengan orang biasa, dan tidak ada perbedaan sama sekali. Qi Yuan dan yang lainnya tidak takut pada mereka, jadi tidak masalah siapa yang mereka pilih. Wang Guangyu sangat tenang. Setelah proses seleksi singkat, Qi Yuan dan Qin Jie menunjuk beberapa anak buah Wang Guangyu dan memilih 7 orang. Wang Guangyu bahkan tidak memperhatikan orang-orang yang dipilihnya. Baginya, semuanya sama saja. Siapapun yang dipilihnya, semuanya, naiklah ke panggung dan tampillah dengan baik untukku. Kalahkan musuh dengan telak. Selama kalian tampil dengan baik, kalian akan punya uang dan wanita cantik saat pulang nanti. Kata-kata yang paling sederhana, kata-kata yang paling norak. Namun, hal itu membuat para anggota organisasi manusia serigala menjadi bersemangat seolah-olah mereka telah meminum darah ayam, dan tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh dan aura mendominasi. Melihat ini, Qin Jie dan Qi Yuan tampak bingung.
Apakah Wang Guangyu yang gila atau orang-orang ini yang gila? Beralih untuk melihat ke arah 7 orang miliknya. Desir, ketujuh orang itu berdiri dengan sangat sadar dan serempak. Ketika orang-orang dari kedua belah pihak berdiri bersama, kesan pertama yang mereka berikan adalah kesan orang dewasa dan anak-anak. Di hadapan orang-orang Qi Yuan, orang-orang Wang Guangyu hanyalah anak-anak, sekelompok anak kecil yang bisa ditendang pergi. Tetapi orang-orang Wang Guangyu lah yang menjadi sangat bersemangat untuk bertempur. Lihat, inilah pesona uang, demi uang, mereka rela berkorban dan tak kenal takut. Wang Guangyu berteriak pada Qi Yuan dan yang lainnya. Ji Fei khawatir keduanya tidak akan bisa menerima provokasi dan menjadi marah. Jadi dia segera mengingatkan mereka, jangan berkelahi, mari kita bicarakan ini di atas panggung. Kedua orang itu awalnya sangat kesal. Tetapi setelah mendengar peringatan Ji Fei, mereka hanya terdiam dan pura-pura tidak mendengarnya. Hal ini membuat Wang Guangyu sedikit tertekan. Serangannya terasa seperti memainkan kecapi untuk seekor sapi. Saat itu, Kong Dexin, pemilik Shengxi Haoting Entertainment City, keluar sambil tertawa. Tuan Muda Qin, Tuan Muda Wang, Anda di sini, acara hari ini telah membawa kejayaan bagi rumah sederhana kita. Terlepas siapa yang menang atau kalah, ini merupakan kehormatan bagi Shengxi Haoting. Saya doakan yang terbaik untuk Anda semua. Bos gemuk Kong Dexin sangat pandai berbicara, dan apa yang dia katakan sangat menyenangkan. Sepertinya dia ingin semua orang merasa nyaman mendengarkannya, dan merasa bahagia di hati mereka. Tatapan Wang Guangyu menyapu wajah Kong Dexin. Kau ingin aku menang, atau kau ingin 3 keluarga besar yang diwakili Qin Jie menang? Dia tampak sangat tidak senang dengan kecurangan yang dilakukan Kong Dexin dan bertanya dengan nada yang sengaja provokatif. Kong Dexin langsung ketakutan. Ia tak mampu menyinggung orang-orang ini. Ia cepat-cepat berkata, semoga semua orang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Minggir, kau jelas-jelas orang yang tidak punya prinsip. Tapi kau berharap semua keinginan kita akan terwujud. Bagaimana mungkin? Hanya ada satu pemenang hari ini. Aku, Wang Guangyu, atau mereka, teriak Wang Guangyu dengan marah kepada Kong Dexin. Wajah tembam Kong Dexin dipenuhi rasa bersalah dan gugup. Wajahnya sepucat kertas putih dan ia tampak sangat ketakutan. Ia mengangguk cepat dan berkata, Tuan Muda Wang benar, Tuan Muda Wang benar, semuanya, silakan masuk. Dia tampak begitu ketakutan hingga dia tidak dapat berbicara, atau lebih tepatnya, dia tidak berani berbicara. Jangan pernah lagi menyebutkan siapa yang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Qin Jie dan Qi Yuan belum pernah mengenal Kong Dexin sebelumnya, tetapi sekarang agak membingungkan, mengapa dia begitu bimbang. Mereka berdua tidak begitu menyukainya, bahkan sedikit mengernyit. Hanya Ji Fei yang melihat kebanggaan terpancar di mata Kong Dexin. Ji Fei tahu bahwa Kong Dexin bukan orang biasa, ia bahkan tertarik dengan Shengxi Haoting Club ini. Bab 1674 Aku tidak bisa memahaminya sama sekali. Qin Jie dan yang lainnya berjalan masuk bersama. Kong Dexin mengikuti mereka seperti seorang budak, matanya dipenuhi rasa takut dan gugup. Di mata semua orang, dia baru saja menjadi malu dan takut setelah dimarahi Wang Guangyu. Wang Guangyu memimpin anak buahnya dan berjalan di tengah depan, tampak sangat mendominasi. Selamat datang, Tuan Wang. Selamat datang, Tuan Wang. Selamat datang, Tuan Wang. Suara resepsionis itu terus terngiang di telingaku, dan hormatan serta hormatan sopan resepsionis itu menunjukkan sambutan dan rasa hormatnya terhadap Wang Guangyu. Sebaliknya, tak seorang pun memperhatikan Qi Yuan dan Qin Jie yang datang bersama mereka, dan mereka bahkan dianggap berlebihan. Meskipun Qin Jie adalah tuan muda kedua dari keluarga Qin di Feitang Mansion, di mata semua orang, dia tampak bukan orang penting, atau bahkan tak bisa digantikan. Qi Yuan dan Qin Jie sama-sama sedikit marah. Ada apa ini? Sikap Kong Dexin di pintu tadi seperti anjing, jelas-jelas ingin menjilat mereka. Dan sekarang, semua orang di timnya punya sikap seperti ini. Jelas dua hal yang berbeda, kan? Mereka tampak berlebihan, dan saya merasa sedikit penasaran. Ji Fei di antara kerumunan mencibir. Sepertinya dia benar, Kong Dexin memang jenius akting, dia berakting sangat realistis dan penuh perhatian tadi. Tapi sebenarnya dia hanya berpura-pura. Sebaliknya,
Dia sangat tertarik dengan duel di Shengshi Haoting malam ini. Dia merasa pasti akan ada kejutan hari ini, dan dia pasti akan menemukan petunjuk baru di sini. Tuan Muda Wang akan menang. Begitu Wang Guangyu memasuki aula arena, sorak-sorai menggelegar terdengar dari dalam. Semua orang di tempat kejadian berdiri dan bertepuk tangan untuk menyambut Wang Guangyu dan orang-orangnya. Wang Guangyu melambaikan tangan ke arah kerumunan, seolah-olah dia adalah seorang pemimpin yang tengah memeriksa mereka. Hal ini pun membuat orang-orang di tempat kejadian semakin bersemangat. Tuan Muda Wang pasti menang. Teriakan itu memekakkan telinga dan bergema lama, membuat darah orang mendidih dan bahkan gembira. Qi Yuan dan Qin Jie terkejut. Apa sebenarnya yang sedang dimainkan pihak lawan? Dia punya sekelompok orang lemah, tapi banyak juga yang mendukungnya. Apa mereka bodoh? Tidak bisa membaca, aneh sekali. Mereka tanpa sadar melihat ke arah Ji Fei dan mendapati Ji Fei tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya penuh dengan pikiran. Jelas bahwa dia tidak mengerti situasinya dan bahkan terkejut. Lagi pula, ini agak terlalu tidak normal. Pada saat ini, Kong Dexin tersenyum dan menatap Qin Jie dan Qi Yuan yang tercengang. Kalian berdua, Tuan Muda Zhao memberi semua orang yang hadir 100.000 yuan untuk membantu mengibarkan bendera dan bersorak sebagai pemandu sorak. Dahi, Qin Jie dan Qi Yuan terdiam mendengar ini. Mereka bahkan menatap Wang Guangyu dengan tatapan bodoh. Apa dia gila? Bagaimana mungkin dia menggunakan cara seperti itu? Sekalipun aku berteriak sekeras-kerasnya, tetap saja sia-sia. Wang Guangyu tampak sangat tidak puas dengan kebocoran Kong Dexin. Ia mengangkat tangannya dan menamparnya. Kau pengkhianat yang berdiri di pagar. Ah, Kong Dexin dipukuli dan menjerit kesakitan. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Ia menutupi wajahnya dan tampak sedikit linglung. Jelas sekali ia sangat ketakutan. Namun, saat berikutnya, dia menatap Qin Jie dan Qi Yuan dengan tatapan memohon, menyiratkan bahwa dia berharap mereka dapat membantunya melampiaskan amarahnya dan membantunya membalas dendam pada Wang Guangyu. Wang Guangyu mencibir saat melihat ini, lalu mengangkat tangannya dan menamparnya 2 kali. Engah, Kong Dexin meludahkan 2 suap darah, kali ini bercampur dengan gigi putihnya, tampak sangat menderita. Tuan Muda Wang sungguh mendominasi, Tuan Muda Wang akan menang. Tuan Muda Wang sungguh hebat, semua orang di tempat kejadian menjadi sangat antusias lagi dan bahkan lebih bersemangat. Kong Dexin tampak putus asa. Ia berlutut di depan Qin Jie dan Qi Yuan, tolong selamatkan aku. Ledakan, dia mulai bersujud kepada kedua orang itu. Hal ini membuat kedua pria itu marah. Kong Dexin menjelaskan alasannya kepada mereka, sehingga Wang Guangyu marah dan memukuli mereka, dan itu semua karena mereka. Wang Guangyu bertindak terlalu mendominasi. Kong Dexin kini berlutut memohon padanya. Jika dia tidak muncul dan mengatakan apapun, kemana mereka akan pergi jika berita itu sampai tersiar? Wang Guangyu, jangan pergi terlalu jauh, Qi Yuan berteriak dengan marah. Dilihat dari suaranya, Wang Guangyu yakin Qi Yuanlah orang yang begitu sombong padanya di telepon Ji Meiyan kemarin. Ia mencibir dan berkata, apa salahnya aku bertindak terlalu jauh, ayo pukul aku. Wajahnya penuh dengan penghinaan dan provokasi. Tuan Muda Wang sungguh perkasa, orang-orang di tribun bersorak serentak untuk menyemangati Wang Guangyu. Hal ini benar-benar menyulut amarah Qi Yuan. Jika dia tidak melawan, di mana dia akan menaruh wajahnya di masa depan? Mengalahkan, dengan teriakan marah, para murid Feitang Mansion yang dibawa oleh Qin Jie, yang telah lama menahan amarah mereka dan telah menunggu perintah ini sehingga mereka dapat melampiaskan amarah mereka, bergegas menuju Wang Guangyu satu demi satu. Wang Guangyu sangat gembira saat melihat ini. Inilah tujuannya, jalan. Dengan raungan amarah, anak buahnya menyerbu maju seakan-akan mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Bang, ledakan, aduh, suara pukulan dan teriakan datang silih berganti, dan seluruh tempat kejadian menjadi kacau. Tetapi mereka yang akan bertanding di panggung memiliki pemahaman diam-diam dan tidak berkelahi. Pasukan Wang Guangyu memang seperti orang lemah. Mereka dipukuli habis-habisan dan jatuh ke tanah satu persatu, mengerang, beberapa bahkan tak bisa bangun. Ini para murid Feitang Mansion yang hadir sedikit terkejut.
Bukankah lucu jika orang selemah itu ikut serta dalam kompetisi bertarung? Hentikan, hentikan, Wang Guangyu sepertinya baru bereaksi saat itu. Ia tahu bahwa rakyatnya lemah dan berteriak marah kepada semua orang. Qi Yuan juga mengangkat tangannya kepada orang-orang dari Feitang Mansion, memberi isyarat agar mereka diam. Baru setelah itu, mereka yang baru saja berkelahi berhenti, dipenuhi rasa dendam dan bahkan amarah. Para penonton di tempat kejadian juga terdiam, karena anak buah Wang Guangyu semuanya babak belur dan berdarah-darah, tampak menyedihkan. Sementara murid-murid Feitang Mansion tidak terluka, dengan ekspresi bangga dan penuh dominasi di wajah mereka, bagaikan es dan api. Ini banyak orang di tempat kejadian tampak bingung dan heran, bahkan ada yang sulit mempercayainya. Bagaimana mungkin Wang Guangyu bisa bertanding seperti ini? Alis Ji Fei semakin berkerut, ia tidak mengerti maksud drama ini, dan ia juga tidak bisa melihat apa yang salah dengan orang-orang Wang Guangyu. Apa artinya ini? Mendengus, kalian sekelompok pengecut dan tak berguna, kalian dipukuli seperti ini, kalian bertujuh, maju sekarang dan melawan, atau kalian akan mati. Wang Guangyu mengangkat tangannya dan menunjuk ke 7 orang yang tersisa yang akan berpartisipasi dalam kompetisi dan berkata, "Ya," 7 orang berteriak serempak, meskipun tubuhnya tegap dan tampak dominan, ia hanyalah orang biasa tanpa kemampuan atau kekuatan apapun, sulit untuk mengatakannya. Qi Yuan dan Qin Jie tampak relatif santai. Menurut mereka, penilaian mereka tidak salah. Pasukan Wang Guangyu memang lemah. Keduanya bertukar pandang, dan Qin Jie menatap pasukannya sendiri. Kita akan menang, kita akan menang. Ketujuh orang dari Feitang Mansion berteriak dengan penuh percaya diri. Kapan? Tiba-tiba, gong berbunyi di tempat kejadian, diikuti oleh hening sejenak. Bersambung.